Nah, begitu ya. Ketapel tadi. La ilaha illallah. Nah, kecuali umpama ya tadi mau latihan perang. Kan ada sunnah Nabi itu yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Ada 3 nih. Ketangkasan. Pertama main kuda, belajar naik kuda. Itu sunnah. Ya. Kalau bisa dari sekarang sudah belajar naik kuda. Cuman susahnya di Balikpapan nih, di mana orang belajar kuda ya. Main kuda itu sunnah. Karena nanti di akhir zaman, dan kita memang di akhir zaman, kalau Dajjal keluar, Imam Mahdi sudah dilantik, Nabi Isa turun, perang dunia ketiga itu betul-betul habis, minyak habis, mobil kada berjalan, karena ada minyak sudah. Lalu apa? Kembali seperti zaman dahulu kala. Mobil ada, tapi kada bisa berjalan, dari minyaknya. Jadi apa? Pakai kuda lagi kayak bahari. Bepanah lagi. Itu perang di akhir zaman nanti. Kuda, sunnah main kuda. Yang kedua, berenang. Berenang ya. Sibaha, berenang itu sunnah. Belajar. Nah, jadi kalau ada kolam renang, berenang situ. Liburan umpama anak-anak santri mau kemana? Mau minggu ini mau liburan rumah kolam renang, ya sudah renang, belajar berenang, sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga apa? Memanah, sunnah memanah itu. Nah, belajar memanah sunnah. Ya lalu main ketapel tapi betul-betul niat untuk berperang. Tapi kalau cuma main-main saja berbahaya. Main tembak-tembakan dan ketapel, hukumnya makruh. Atau kekanakan bahari itu Abu yang masih kecil tuh ingat tuh. Belajar apa? Belajar. Main apa itu? Bambu nang halus gitu nah. Apa bahasa? Nggih, apa bahasa Balikpapan bahari itu main ini? Sepoan apa istilahnya? Hah? Sentokan. Cebak, dak, wah, sakit merah. Hah? Nah, namanya masih kecil nggak tahu dulu. Nah, apalagi mainan anak bahari. Ya, kalau anak sekarang nggak ada main itu, mainnya FF. Nah, kalau bahari itu mainannya itu. Apalagi main tembak-tembakannya, tembak-tembakan kayu dibikin, digergaji, baru di depannya ini dikasih apa gitu, ada karetnya. Pelurunya apa? Hah? Enggak, peluru zaman bahari kursi nang tali itu ada kan malah? Kursi tali bahari itu dibikin. Masih ingat tuh nakal-nakalnya Abu yang masih bahari, tak pernah mata bengkak. Datang mamanya Abu ya, angkat mata, biar aja sekalian. Nah, bukan disayangin malah dimarahin. Namanya anak-anak bahari, ya masih kecil, masih umur berapa main-mainan tuh. Main apa lagi? Main ini, main apa? Meriam bambu. Ya kak? Apa saking masih mucil masih bahari. Wah, kena ini alisnya Abu ya habis terbakar. Kenapa nih habis nih alis ini gosong. Wah, tapi alhamdulillah lebat lagi. Kekanakan bahari. Nah, apalagi sepeda itu ban sepeda, mainkan ban-banan. Jadi kita tuh bahari kan lah, kalau pian kan itu hal lagi. Pokoknya paling bahagia kekanakan itu tahun 80, tahun 90. Di mana ada lapangan, di situ kekanakan berkumpul. Ya itu, gasing apa itu. Lihat aja, kalau tahun 80, tahun 90 itu adalah tahun bahagianya anak-anak. Tahun bahagianya anak-anak. Ulun rancak ke sini kan lawan Abah bahari ke Gunung Tembak. Kai tahu lawan Abah ulun kan, Gunung Tembak gitu. Coba nih bahari namanya kekanakan halus. Permainan begitu. Nah, sekarang sudah tahu hadisnya, ya enggak? Jangan kamu coba-coba santri main ketapel di pesantren. Ya, hukumnya makruh. Nah, kecuali mau latihan, mau perang, lain lagi ceritanya.
Fahimtum? Nah itu ya, dilarang sama Nabi. Kemudian hadis terakhir, hadis ke-12. An Abisi. An Abisi. Ibni Rabi'ata. Qala. Ra'aitu Umara ibna Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu yuqabbilu al-hajara yakni al-aswada wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka muttafaqun alaih. Dari Abis bin Rabi'ah, dia berkata, aku melihat Sayyidina Umar ibn Khattab mencium Hajar Aswad. Seraya dia berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah hanya sebuah batu yang tidak dapat mendatangkan keuntungan dan pula tidak dapat mendatangkan kerugian. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini di zaman beliau jadi khalifah. Jadi ke saat itu beliau dengan Sayyidina Ali lagi tawaf. Nah, kemudian beliau mencium Hajar Aswad. Sayyidina Umar ini kan orangnya tegas, dan beliau itu takut kalau seandainya ada sesuatu yang kalau dipuja-puja oleh sahabat atau kalau muslimin, Sayyidina Umar ini takut kalau itu nanti menjadi bahasa orang syirik. Ya. Bahasa orang zaman sekarang, orang-orang salafi mengatakan syirik katanya. Nah, Sayyidina Umar itu begitu tuh. Nah, sini. Nah, baiklah ya. Jadi Sayyidina Umar itu orangnya mengkhawatirkan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ini berpegang, meyakini bahwa sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sering itu Sayyidina Umar. Termasuk di waktu di Baitur Ridwan itu ada satu pohon yang mana Nabi dengan sahabatnya berbaiat di situ. Dikenal namanya Baitur Ridwan. Artinya berbaiat sehidup semati dengan Nabi. Pohon itu menjadi saksi tempat baiatnya Nabi dengan sahabat. Nah, karena itu tempat itu menjadi tempat baiat Nabi, jadi pohon ini ibarat kata itu berberkah. Berberkah. Sahabat itu banyak ke situ. Kalau berdoa di pohon itu kabul. Jadi kalau datang ke pohon itu berdoa kabul. Sayyidina Umar ini mengayakan apa jar orang Banjar itu ya? Mengkhawatirkan jar bahasa kita ya, bahasa Indonesia, mengkhawatirkan jangan-jangan nanti pohon ini jadi sesembahan. Jadi sembahan karena kalau berdoa situ kabul. Di zaman Sayyidina Umar, potong kata Sayyidina Umar pohon itu. Dipotong pohon itu. Dipotong pohon Baitur Ridwan itu.